Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Hari ini hari yang keberapa? Hari yang keberapa? Ketiga. Hari yang keberapa? Hari yang ketiga. NPL. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk sama-sama kumpul bersama di Madrasah Hidayah Jambi Timur untuk melaksanakan program Mata Muda Masa Ta'aruf Madrasah Hidayah. Salam juga kita diakan kepada kita Nabi bersama dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Hari ini kita akan membuat salah satu kegiatan 7 dari 7 anak Indonesia hebat adalah menjadi anak yang apa? Anak yang apa? Yang sehat. Anak yang apa? Sehat. Salah satunya dengan menjaga kebugaran, kesegaran dengan cara apa? Senam. Dengan cara apa? Senam. Caranya senam. Pernah senam? Pernah? Iya. Yang masuk sore, yang masuk siang gak pernah senam. Yang masuk pagi yang senam. Ya enggak? Ayo kita mulai dari senam pertama.
Sudah. Sudah hilang belum pegelnya? Oh. Baiklah, kita mulai materi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Erman SPDI dengan tema adab terhadap guru, orang tua, dan sesama. Kepadanya disilakan. Kata sehat? Sudah makan? Sudah minum? Sudah olahraga? Tadi kita sudah olahraga. Kita rohani dulu. Kita selawat dulu sama-sama. Ya, minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibbul qulub. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa da'iha absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Stop. Nah, kakek selawat lagi. Nanti bapak lantunkan selawat nariyah. Wabarakatuh. Semangat. Harus semangat, dengan loyo, dengan lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di madrasah yang kita cinta ini, MI Al Hidayah Tanjung Sari, dalam suasana yang sama, yaitu masih acara kita Mata Muda, bukan masa muda, masa muda, mata muda, masa ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Yang 1 sampai 5 sudah banyak yang kenal, yang belum kenal nih satu-satu nih. Ini adik-adik kita nih yang satu-satu. Karena kita dapat teman lagi, dapat adik, dapat sohib. Nah ini teman-teman kita yang kelas 1. Ini ada nama-namanya. Pasang topinya nanti bapak panggil. Terhadap guru, adab terhadap orang tua, adab terhadap teman, adab terhadap guru, memberikan salam di mana saja kamu berada. Mulai dari sekarang dan selanjutnya setiap ketemu dengan gurunya harus ucapkan salam. Sudah ucapkan salam, cium tangan gurunya. Cium tangan gurunya, minta berkah. Jangan dicium, taruh di kepala. Paham? You understand? Tangan kakek dicium, taruh di sini, taruh di sininya. Nah, ciumnya harus tangan cium. Minta berkah, taruh di hidung. Kita cari anaknya satu nih. Contoh, kita contoh. Oke, sini. Tegak. Azkar, kakek kita praktekkan. Ucapkan salam dengan bapak, kakek bapak jawab salamnya, kakek cium. Oke? Ini ketemunya ya. Raka, berani. Kita Jangan tak berani. Berani. Ketemu jalan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cium tangan mana? Hidung. Mana itu? Dicium tangan. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini, jangan taruh di sini, jangan taruh di sini, jangan taruh di pantat. Dicium tangannya. Cep. Nah, cium dicup. Apa? Dapat ridhonya. Ya, kena dapat ridhonya supaya kamu dapat ilmunya barokah. Nah, cium tangannya. Yang keduanya berkata sopan kepada guru dan tidak boleh memotong perkataan guru dan harus berkata lemah lembut. Kalau misal ada permasalahan, Bunda, Umi, Bapak, Pak Ustaz, saya permisi keluar. Jangan masuk keluar. Itu namanya anak yang tidak
tidak beradab. Karena adab ini penting. Karena adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Untuk apa kamu ilmu tinggi, pengalaman tinggi, tapi kamu tidak punya adab? Apa kata Imam Syafi'i? Saya akan muliakan, menghormati orang yang punya adab daripada orang yang berilmu tinggi tapi tidak punya adab. Harus punya adab. Ini karakter madrasah anak berasa nih, harus punya adab, akhlakul karimah, adab terhadap guru, adab terhadap orang tua. Berkata lemah lembut, tidak membantah perkataan ibu, dan membantu pekerjaan rumah, khususnya anak perempuan. Anak yang tidak berdiri. Ada tak bapak? Ada orangnya, tidak saya sebutkan. Nah, ketemu Pak Ustadz. Nah, dulu ada di sini. Setiap dia sekolah, dia tidak mandi. Tidak sekolah, tidak mandi. Tidak sekolah, tidak mandi. Saya izin sama Ibu Nur. Bisa tak ibu saya panggil anaknya ke bawah, kasih gosok sama odol, dia tidak mandi itu, tidak gosok gigi, diberitahu sama ibunya. Akhirnya saya panggil. Nah, untuk selanjutnya Pak Ustadz, jangan dipanggil Pak Ustadz, malu. Akhirnya mandi terus. Mandi itu terus. Yang keduanya, anak ini sering melawan Pak Ustadz di rumah. Nanti kita panggil siapa anaknya. Nah, jadi malu kalau dipanggil tempat yang rame. Rajin-rajin membantu orang tua, hormati orang tua. Kamu akan merasa kehilangan orang tua ketika orang tuamu tidak ada lagi nanti di sisi kamu. Karena orang tua itu tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa diganti. Walaupun 1000 ada laki-laki di sampingmu, tidak bisa menggantikan sosok ayah di sampingmu. Karena ayah adalah orang yang pertama yang dekat dengan kamu. Hormati, minta ridhonya. Walaupun kamu banyak mencium tangan ustadz, tangan ulama, banyak minum bekas para ulama dan ustadz, tapi kamu tidak pernah mencium tangan ibumu dan minum bekas orang tuamu, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lain ulamanya. Jadi ridho orang tua itu adalah yang terpenting. Masuk surga saja kamu Allah tidak ridho, tergantung dengan orang tuanya. Mukanya Allah tergantung kepada mukanya orang tua. Jangan sakiti perasaan orang tua. Nah, itu sebabnya sayangi. Kenapa? Orang tua bisa besarkan kamu, yang ngasih duit, memberikan pendidikan. Nah, hanya orang tua. Sayangi, jangan bantah perasaannya. Yang selanjutnya, adab terhadap teman. Adab terhadap teman, pertama kalau ketemu salam. Jangan bertanya, harus tanya apa kabar, assalamualaikum, apa kabar. Jangan menyakiti perasaan, jangan sering berdusta, jangan sering mengejek dan membuli teman-temannya, tak bagus. Temannya dipalaknya 100.000, akhirnya panggil tidak ada lagi. Sekarang sudah jadi anak yang baik. Masa lalu biar masa lalu, masa depan kita rubah sikap kita. Nah, tidak menyakiti temannya. Membantu temannya boleh tak Pak? Boleh. Kalau temannya tidak ada jajan, kita kasih jajan. Tapi kita tidak boleh malah minta duit sama teman, tak boleh. Tunggu temannya ngasih. Kalau teman tidak ada buku, kita pinjami. Tidak ada pena, kita pinjami. Tapi kalau duit, kalau dia memang tidak ada. Tapi kalau tiap hari minta, itu namanya bukan membantu, namanya malah. Jangan sakiti teman. Nah, yang kakak-kakak yang tinggi, dari yang kelas 4, 5, 6, sayangi adiknya yang di bawah. Yang di bawah menghormati. Yang kecil, ini usul adik-adik kita ini, harus panggil kakaknya, Bu, nih. Harus panggil kakaknya. Kalau bapak itu sekolah dari MTS, itu yang tuanya panggil kakak atau panggil mbak, sampai Alia itu kakak. Sampai sekarang kalau ketemu dengan satu leting dia tetap panggil kakak, karena dulu bapak aktif di Pramuka. Nah, terakhir Pramuka ada yang meninggal Pak Bandi di Sungai Kelang. Nah, itu merinding Bro Rama nih. Udah SMP 1 Pak Bandi ya? SMP 1. Nah, bapak sudah ada 2 bantal di sini. Bapak hobinya di sana azan, sudah tersandi morse paling hobi, dan memecahkan masalah di jalan. Nah, itu apa paling hobi. Nah, dulu ada sandi yang tidak bisa dipecahkan.
Itu jalan tuh kalau kita tidak bisa mencaknya bisa. Ternyata ditulis dengan lilin, itu cuma bisa dicelup ke dengan air, baru tulis itu bisa tembus. Nah, permukaan sebenarnya harus bagus. Karena permukaan bisa mendidik, kamu jadi karakter bisa mendiri, bisa masak, bisa minum, bisa mendiri, bisa pakai pakaian sendiri. Seluruhnya tidak dibantu dengan orang tua. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang penting kamu menjadi anak yang baik, patuh kepada orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Mutu kita sapa, tegur, salam dengan senyum, kasih sama-sama teman, supaya kita hidup kita bahagia. Demi kita bersampai lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC dikembalikan kepada undangan.